Halo sahabat Askara, ketemu lagi di Askara Channel secara khusus di program Inspirasi Kehidupan. Semoga pada saat ini saudara semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat, bersama dengan keluarga, selalu bergembira. Dan hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Iri hati, racun mematikan. Ya mungkin ini temanya agak serem ya. Iri hati kok racun yang mematikan. Ya, memang iri hati itu bukan hal yang bukan hal yang sepele. Kelihatannya kecil, tetapi ingatlah bahwa iri hati itu adalah racun yang mematikan. Kita tahu bahwa di antara dunia yang ada di sekitar kita, kita melihat ada beberapa binatang itu yang memiliki racun yang mematikan. Misalnya apa? Ular. Ular terkena dengan bisanya. Makanya kalau orang pergi kemana-mana, harus hati-hati, jangan sampai nginjak ular. Karena ular itu kalau sudah diinjak, dia membela diri dengan cara apa? Menggigit kita dan menancapkan racunnya. Mengakibatkan orang harus dibawa ke rumah sakit dan itu bisa berakibat fatal. Kemudian yang lainnya juga ada binatang seperti kalajengking. Bahkan ada juga laba-laba itu beracun. Tetapi, saudara, semua racun yang dimiliki oleh mereka itu sebenarnya adalah senjata untuk membela diri dari para musuhnya. Bahkan racun digunakan untuk melumpuhkan musuhnya. Dengan cara menyuntikkan racun, itu akan membuat musuhnya lumpuh. Dan pada akhirnya mati dan kadang-kadang itu juga akan dimakan. Nah, saat ini kita bicara mengenai iri hati sebagai racun di dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan sebagai racun? Karena iri hati itu nggak kelihatan, ya orang bisa tersenyum, orang bisa tertawa, orang bisa bercanda, tetapi bisa juga ada dalam dirinya ada iri hati. Karena iri hati itu sesuatu yang senyap, ya sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi itu memiliki semacam daya hancur yang sangat kuat dalam kehidupan seseorang. Ini ada cerita ya, ada dua orang bersaudara. Kita nggak sebut namanya, yang penting dia dua bersaudara. Wah, mereka sehari-hari bergembira, ya. Yang satunya itu kebetulan profesinya berbeda, ya. Satunya itu mereka kebetulan karena ada di desa, ya. Satunya itu biasa bertani begitu ya. Terus yang satunya itu pekerjaannya apa? Memelihara sapi. Ya, mereka ini selalu bersama-sama dan sebagainya. Tetapi lambat laun rupanya terjadi sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Karena apa? Rupanya salah satu dari mereka ini makin lama makin jadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Sehingga yang satunya merasa loh dia kok berhasil, aku kok tidak. Nah, menjadi iri hati. Karena iri hati, diam-diam salah satu dari saudara ini merancangkan sesuatu yang sebenarnya kurang baik. Dia ingin menghancurkan usaha dari saudaranya. Karena itu diam-diam dia berjuang bagaimana caranya supaya usaha saudaranya hancur. Nah, kebetulan yang satu ini kan pelihara sapi. Wah, rupanya dia diam-diam itu menaruh sesuatu di rumput. Biasanya di mana sapi itu makan. Dan berakibat, saudara? Sapinya semacam keracunan begitu ya. Akhirnya ada yang mati. Wah, dia merasa senang. Rasain lo, sekarang kamu itu tadinya berhasil. Sekarang saya racun sapimu dan kamu pasti akan menjadi orang yang melarat. Nah, ini hanyalah sebuah cerita. Tetapi sebenarnya iri hati itu sebenarnya sebagai modal awal orang itu melakukan kejahatan. Iri hati menyebabkan seseorang tidak memiliki simpati dan kasih sayang. Lagi sekali saya ingatkan, iri hati menyebabkan seseorang tidak memiliki simpati dan kasih sayang. Iri hati tidak hanya mematikan orang lain, menghancurkan persahabatan, kemudian juga merusakkan sesuatu yang baik. Tetapi iri hati juga bisa mematikan perasaan kita. Kita menjadi orang yang nggak memiliki perasaan. Kita menjadi orang yang mati rasa karena kita memiliki iri hati. Kalau iri hati sudah tertanam dalam hidup kita, itu akan menyebabkan kita selalu membenci orang lain. Kita nggak suka dengan orang lain. Karena iri hati itu bisa mematikan hubungan yang baik. Iri hati bisa mematikan belas kasihan.
Bahkan iri hati memang sesungguhnya itu racun yang mematikan. Iri hati itu bersemayam ya di dalam hati seseorang yang disamarkan dengan senyum kepalsuan. Ya. Dia tersenyum sepertinya luar biasa tetapi penuh dengan kepalsuan. Karena apa? Di dalam hatinya ada iri hati. Iri hati juga bersemayam dalam hati seseorang yang disamarkan dengan kebaikan hati yang penuh dengan kepahitan. Sehingga dia selalu mencari cara bagaimana menghancurkan orang lain. Padahal orang lain itu nggak tahu. Dia memang berprestasi karena dia memang rajin belajar. Karena dia memang bekerja keras sehingga dia berhasil. Tetapi ada orang-orang tertentu dia menjadi iri hati karena orang lain berprestasi. Misalnya di kantor, dia bisa menjadi seseorang yang terpandang. Dia bisa naik jabatan karena memang prestasinya. Karena dia bekerja keras. Karena dia seorang yang disiplin. Tetapi orang yang iri hati hanya bisa iri hati dan tidak suka sama orang yang berhasil. Karena itu saya katakan iri hati adalah racun yang mematikan. Iri hati juga menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Iri hati adalah racun yang mematikan secara pelan tapi pasti. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini di hati saudara ada iri hati? Silakan jawab masing-masing. Apakah saat ini saudara sedang memendam sesuatu ketidaksenangan dengan orang lain? Anda iri hati karena orang lain berhasil, tetangga berhasil, kolega saudara berhasil, atau teman kuliah saudara berhasil, teman sekolah saudara berhasil, Anda iri hati? Ingatlah, iri hati adalah racun yang mematikan. Karena itu perhatikanlah kata bijak ini. Hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Apakah kita mau tubuh kita sehat? Tubuh kita segar? Cabut semua iri hati, buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Tetapi kalau kita merasa, ya saya suka dengan iri hati, dampaknya jelas, itu membusukkan tulang. Kita menjadi pribadi yang sakit-sakitan, ya, menjadi pribadi yang penuh kedengkian, dan pada akhirnya kita tidak akan menerima hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga program ini berguna bagi saudara. Sampai jumpa pada program inspirasi selanjutnya.